Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Gorlami Sugiono. Ini adalah salah satu video yang ya memang saya rencanakan, tetapi bukan untuk bukan untuk konten atau bukan untuk macam-macam lah, bukan untuk cari view. Ini lebih ke semacam video untuk checkpoint. Jadi rencananya setiap 1 bulan itu saya akan mengadakan satu checkpoint. Saya akan membuat satu checkpoint untuk mengecek progres saya dan rencana saya ke depan. Dan saya rasa untuk mau membuat apapun itu, checkpoint seperti ini itu penting supaya nanti kita tidak tidak kehilangan arah dan tidak tidak wandering aimlessly lah, seperti itu. Jadi saya bikin bikin YouTube ini itu kira-kira sekitar tanggal 15 Juli. Dan saya ya seperti kebanyakan orang itu, ketika membuat itu saya langsung membuat sesuatu yang ya bisa dibilang idealis. Dan mungkin daripada dibilang idealis itu, saya melihat sesuatu, saya membuat konten ini berdasarkan apa yang saya persepsikan sebagai sesuatu yang bagus. Dan sesuatu yang saya persepsikan bagus itu tidak selalu orang anggap bagus. Dan saya belajar hal itu dari sini, dari ketika membuat YouTube itu. Ya memang benar, jadi apa yang menurut saya itu bagus itu belum tentu berterima atau bisa diterima oleh masyarakat umum. Sehingga mau tidak mau ya akhirnya saya harus beradaptasi. Dan saya rasa ya, dalam bisnis apapun dan dalam melakukan hal apapun, hal itu selalu terjadi ketika kita menciptakan sebuah produk. Kita mau berdagang atau mau memulai bisnis apapun, kadang-kadang memang apa yang menurut kita bagus itu belum tentu bisa diterima masyarakat. Dan apa yang kita anggap bagus itu kadang-kadang tidak tidak profitable dan tidak sustainable dalam jangka panjang. Ya kalau seperti yang sampean lihat di video awal-awal saya itu yes, tentang gambar dan ada narasinya seperti itu. Dan ternyata ya memang nggak sustainable. Itu banyak apa ya istilahnya, ya salah satunya karena amatir juga waktu itu rasanya nggak bisa kalau gitu. Ketika saya setelah 1 bulan melihat video-video awal saya itu, saya sudah mulai mengerti mengapa mengapa video ini gagal, mengapa video ini tidak mendapatkan view yang banyak. Dan dari dari melihat dan dari menjalani ini, saya bisa memahami itu semua. Dan karena itu, untuk siapapun juga yang ingin mencoba memulai membuat konten, saya tidak ada niat menggurui atau apa. Saya itu hanyalah teman Tomodachi, ya. Tomodachi 21st Century Boys. Kalau just in case nggak ada yang nggak paham jokes ini, ketika Anda mau memulai satu konten atau memulai satu YouTube itu, ada baiknya kita melihat dari perspektif penonton. Ketika penonton melihat video Anda, apakah penonton itu bingung, paham, dan tertarik dengan apa yang mau Anda lakukan. Dan kalau dari teori-teorinya YouTube tentang niche dan engagement dan lain-lain, ya memang ya hampir sama. Kalau kita harus bisa menarik perhatian orang dalam 3 detik pertama atau 10 detik pertama, seperti itu. Kita harus melihat segala sesuatu itu dari
segi sudut pandang konsumen. Apakah konsumen diuntungkan atau terhibur dengan melihat apa yang kita produksi? Pada akhirnya, setiap orang yang membuat konten itu adalah pedagang. Jadi harus jadi ketika kita menjadi pedagang, kita harus tahu apa yang konsumen inginkan, apa yang konsumen inginkan dari produk kita. Jadi kita tidak bisa berharap membuat satu konten dengan sebuah idealisme dan berharap orang mau melihat apa yang kita buat, dan ketika apa yang kita buat itu tidak diterima masyarakat, kita tidak bisa menjudge kalau masyarakat itu hancur dan lain sebagainya. Mungkin pendekatan kita dalam marketing itu salah. Itu salah satu yang saya pelajari dari membuat YouTube selama 1 bulan ini. Dan satu hal yang paling penting itu adalah planning konten. Menurut saya salah satu yang membuat saya bisa bertahan lama itu adalah karena saya sudah planning semua konten saya itu sampai 1 bulan ke depan di hari pertama saya membuat konten itu. Dan persiapan yang saya lakukan itu, meskipun saya membuatnya tanggal 15 Juli, itu persiapan yang saya lakukan itu sudah dari 1 bulan sebelumnya. Bagaimana saya mau membuat konten itu dan estimasi waktu yang diperlukan untuk membuat setiap konten, estimasi waktu yang diperlukan untuk membuat setiap video itu berapa lama. Dan kalau video awal saya yang 30 menit, 15 menit, 20 menit itu estimasinya membutuhkan kira-kira 5-10 jam untuk satu video. Yang membuat lama itu karena salah editing, karena awal buat itu bagaimana membuat awal-awal itu seperti apa yang kita tidak tahu kan. Ketika kita pertama kali melakukan sesuatu itu kan pasti nggak berjalan lancar. Kayak saya editing pertama itu butuh waktu 4 jam karena salah ngerender file 3 kali. Video yang pertama itu dari 5 part saya timelapse jadi 1. Itu sing part kelima itu ketinggalan. Yang kedua itu saya salah ngeklik yang video yang harusnya timelapse itu saya jadikan video transform, sehingga filenya itu salah kaprah itu seperti itu. Dan yang ketiga itu channel yang kan kalau edit video itu kan ada beberapa channel, seumpamanya channel 1 itu untuk video, channel 2 itu audionya, channel 3 itu visual efeknya seperti transisi dan lain-lain. Terus yang channel 4 itu kayak transformasi atau efek editing yang kita gunakan dalam video atau audio, seperti itulah. Itu satu channel yang untuk editing efeknya itu tak hapus. Tadi ketika di rendering salah, itu hancur-hancuran. Tapi meskipun seperti itu adalah satu pengalaman yang menyenangkan lah. Setidaknya ketika saya main ke rumahnya orang atau main dengan orang lain itu, ketika ada yang membahas tentang video editing, saya punya pengalaman mengenai video editing itu, dan ngobrolnya itu bisa nyambung. Kita bisa terlibat dalam satu percakapan 2 arah seperti itu. Pada akhirnya ya memang salah satu fungsi hobi itu adalah bagaimana membuat kita seorang manusia itu menjadi menarik. Jadi hobi itu tidak harus membuat kita sukses,
tidak harus memberikan manfaat secara finansial, tetapi kadang-kadang manfaat-manfaat yang diberikan itu berupa manfaat non finansial, seperti bagaimana bagaimana conversation atau bagaimana percakapan itu mengalir karena hobi-hobi yang kita lakukan. Contohnya ketika kita punya hobi mancing kayak gitu ya, ya itu nanti membantu sekali. Oke, fokus mungkin tak katain nanti. Itu satu. Terus yang kedua itu dari sana itu, ya itu salah satu pentingnya planning. Jadi kalau segala sesuatu itu kalau tidak direncanakan itu pasti berantakan. Karena kalau seandainya saya tidak punya planning, nanti ke depannya itu ketika video awal saya itu tidak dapat view, saya nggak ada bayangan rencana backup plannya seperti apa. Saya tidak ada bayangan apa yang harus saya lakukan ketika planning saya itu gagal, sehingga nanti langkah ke depannya itu akan susah. Ya seperti itu. Dan ya memang untung saya punya banyak backup plan, dan salah satunya itu ya membuat beberapa platform seperti di TikTok dan lain-lain supaya bisa dapat tarik view dari platform itu. Apakah itu strategi itu berhasil? Ternyata tidak juga. Strategi ya membuat video short di TikTok itu ternyata tidak membuat orang mau masuk ke YouTube, sehingga akhirnya ya sudah, planning ketiganya itu saya membuat video short itu saya taruh di YouTube juga sekalian. Wis mbuh bagaimana hasilnya. Dan ternyata itu selama seminggu 2 minggu pertama itu tidak banyak perubahan, tetapi setelah minggu ketiga dan keempat itu baru terlihat perubahannya. Ya seperti itu kira-kira. Jadi memang segala sesuatu itu harus direncanakan. Rencana itu penting ketika segala sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita tahu kapan harus maju, kapan harus mundur, dan kapan harus cari jalan alternatif lain. Rencana yang bagus itu adalah rencana yang fleksibel seperti itu. Dan kadang-kadang memang banyak orang kesulitan untuk membuat planning karena kadang-kadang orang itu membuat rencana berdasarkan dari perasaan dan egonya. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya wishful thinking. Jadi ketika kita membuat rencana tetapi rencananya itu didasarkan dari perasaan, ya langkah ke depannya itu susah, karena rencana yang kita buat itu tidak bersifat fleksibel, tetapi bersifat mengikat orang-orang yang di sekitar kita supaya mau revolve around us. Jadi kayak ya itu salah satu disadvantage-nya dari ego. Makanya kalau mau berhasil dalam melakukan sesuatu itu butuh planning seperti itu. Dan kan kalau kalian ada yang entah kenapa lihat video ini dan entah kenapa bisa sampai di detik ini, kalau kalian ingin melakukan sesuatu ya lakukan saja, gak usah takut gagal, karena pasti gagal, karena pasti berantakan. Dan yang terpenting itu bukan menjalankan sesuatu dengan sempurna tanpa kesalahan, tetapi dari seberapa banyak kesalahan yang kita buat dan bagaimana kita mengatasi masalah-masalah itu. Jadi bukan dari bagaimana ketika kita langsung mencoba dan langsung sukses dan langsung bagus seperti itu, enggak, tetapi dari seberapa kuat kita bisa bertahan dari kegagalan yang datang, dan seberapa
seberapa banyak kita bisa mengevaluasi kegagalan-kegagalan itu sehingga nanti kita bisa bisa adapt and survive dan lalu merencanakan counter attack. Yang terpenting itu adalah counter attack kita ketika gagal. Ketika kita berhadapan dengan musuh yang kuat, kalau kita adu satu lawan satu, main secara fisik fair, itu mungkin pasti kalah. Tetapi pasti ada cara untuk mengakalinya. Seumpamanya ya, apakah kita harus bertarung dengan musuh yang kuat itu? Bagaimana kalau ternyata tujuan kita itu adalah cuma lewat jalan itu, jadi nggak harus mengalahkan dia, atau ternyata kita bisa bisa anggaplah main keroyokan atau ganti equip, seperti main game RPG lah. Kalau kita menginginkan sesuatu itu langsung bagus dari awal, itu tidak mungkin terjadi, dan pasti banyak kecewanya kalau kalian melakukan sesuatu dengan mindset seperti itu. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, kalau kalian punya cita-cita apapun, ya langsung langsung dilakukan aja, nggak usah banyak berpikir. Yang terpenting adalah bagaimana kalian bisa beradaptasi dengan kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan, dan masalah-masalah yang dihadapi selama perjalanan ini itu berlangsung. Dan ya itu sing terpenting menurut saya. Itu salah satu skill paling penting itu adalah persisten dan survival, dan menurut saya itu sing paling penting dan tidak diajarkan. Yang bisa mengajarkan cuma hidup. Dari mana, dari ketika dia ngeplaki kita pak seperti itu. Dan rencana saya dengan channel ini adalah saya mau nyoba buat sampai 1000 video selama ya 1-2 tahun lah. Kalau dari tempo yang saya buat itu, kalau saya mungkin nggak, sebenarnya bisa sih satu video sehari bikin 2 video, tetapi itu tidak menguntungkan buat saya, karena ada beberapa video itu yang growth-nya itu, pertumbuhannya itu lama. Jadi pertumbuhan itu nggak langsung saya buat langsung viral, tetapi saya buat terus nanti 2-3 jam 4 jam kemudian itu baru baru ada baru ada kenaikan dari jumlah view, sehingga nanti meskipun saya punya rencana untuk upload video 2 kali dalam sehari dan saya mampu untuk melakukannya, tetapi saya belum tentu bisa melakukannya karena saya juga lihat video-video saya yang lain itu, ya anggapnya kayak video itu adalah anak saya sendiri, jadi ya harus saya rawat. Kalau dia punya potensi untuk naik, ya jangan saya potong dengan saya nambah satu yang lain nanti, karena nanti ya growth rate-nya yang video sebelumnya itu nanti terpotong, dan kalau nggak gitu nanti yang video yang baru ini nanti keinjak seperti itu. Jadi rencana saya nanti saya akan mau buat 1000 video lah, dan saya rasa itu menarik sekali, karena ketika saya buat video short, saya gambar karakter-karakter anime yang dalam waktu 5 menit selama 1 bulan inilah. Saya gambar satu karakter anime, satu karakter game selama sehari, terus saya tingkatkan, bukan saya tingkatkan, sebenarnya banyak sing saya gambar, tetapi akhirnya jadwalnya sing agak bingung gitu. Saya ngatur jadwalnya itu saya kepikiran kalaupun saya seandainya gambar 3 atau 4 karakter film, game, anime selama 1 tahun, itu rasanya jumlah karakter-karakter yang muncul itu jauh lebih banyak daripada yang saya gambar. Dan ketika saya kepikiran hal itu, rasanya menarik sekali rasanya ya.
ya rasanya menarik aja. Jadi pada akhirnya nanti saya yang harus selektif dalam memilih objek-objek gambar saya, karena kalaupun saya punya keinginan untuk menggambar semuanya, saya tidak bisa menggambar semuanya. Jadi ya saya harus selektif dalam memilih gambaran saya. Dan dari pemikiran itu saja saya rasanya kok sudah, wah keren yo, wah hebat yo. Nanti apa ya yang kira-kira terjadi 1 bulan lagi, apa yang kok 1 bulan lagi, apa yang ada di pikiran saya 1 tahun ke depan, ketika ketika saya melihat pos-pos saya di 1 bulan pertama dan 1 minggu pertama seperti itu. Dan saya memang apa ya, orang yang terobsesi untuk terus jadi lebih baik. Saya saya suka sekali kalau growth rate saya itu kelihatan, baik dari diri sendiri ataupun dari orang lain seperti itu. Dan ya, kita lihat aja. Mungkin saya mau lihat aja satu bulan ke depan ini seperti apa, dan apa yang saya akan katakan di depan kamera nanti seperti apa hal-hal menarik yang menunggu saya selama 1 bulan ke depan, atau apa masalah-masalah yang akan muncul secara perlahan-lahan dengan perkembangan channelnya ini. Ya semoga perkembangannya bagus dan subscribe bagus seperti itu. Tapi ya kita lihat aja ke depannya seperti apa. Ya itu aja dulu. Ya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.